Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan Unsia. Kami dari Prodi Manajemen kelas MJ102, yaitu dari kelompok 5. Kelompok kami terdiri dari 11 orang, yaitu Ibu Vera Santika, Ibu Ilal Larasati, Bapak Robi Cahyanto, Ibu Hanifan, Bapak Tubagus, Ibu Nana Rianti, Ibu Diana, dan saya sendiri Andri Iskandar, Bapak Rifki, Bapak Didit, dan Bapak Herlan Juang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait elastisitas, yaitu analisis dampak elastisitas harga kedelai terhadap usaha UMKM. Baik, rekan-rekan, untuk presentasi ini akan dimulai dari Mbak Ila. Silahkan Mbak Ila. Oke, terima kasih Pak Andre atas kesempatannya. Kali ini saya bacakan untuk latar belakang masalah dari masalah yang kami ambil, yaitu kedelai merupakan tanaman semusim sebagai bahan pangan pengganti protein hewani. Dengan harga yang relatif terjangkau juga memberikan tambahan gizi yang tinggi bagi tubuh manusia. Sesuai pendapat Thohir dan kawan-kawan di tahun 2010 menerangkan bahwa kebutuhan gizi dapat terpenuhi dari berbagai sumber bahan pangan, diantaranya adalah kedelai. Seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan bahan baku kedelai sebagai sumber protein nabati yang memiliki gizi tinggi dan juga akan meningkat akan negeri. Tingginya tingkat konsumsi penduduk Indonesia terhadap kedelai dan produk olahannya 5 tahun terakhir merupakan faktor utama terjadinya lonjakan impor komoditas tersebut beserta olahannya hingga menembus angka 7 juta ton. Data dari BPS tahun 2019, hampir 40% dari sekitar 2,7 juta ton merupakan kedelai segar yang menjadi bahan baku utama pembuatan tempe. Pada awal tahun 2021, harga kedelai impor kembali melonjak dari harga Rp7.000 per kilogram menjadi Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Akibatnya, para produsen tahu dan tempe di Indonesia mogok produksi pada tahun 2021. Mereka juga meminta agar pemerintah menstabilitaskan kembali harga kedelai impor dengan menambah impor kedelai oleh Perum Bulog. Setahun berselang pada awal tahun 2022, harga kedelai kembali meroket mencapai Rp12.000 per kilogram. Akibat kenaikan harga kedelai di pasar dunia, perajin tahu dan tempe mogok produksi selama 3 hari dan meminta pemerintah menstabilkan harga dan tata niaga ditangani Bulog sehingga gejolak harga itu tidak terus berulang. Dibandingkan tahun ke tahun, naiknya harga kedelai impor nasional mulai meninggi pada tahun 2017. Harga sempat turun di angka 4,67% pada tahun 2018 dan stabil pada tahun 2020. Kemudian naik kembali sebesar 12,57% pada tahun lalu. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan telah menyampaikan bahwa kementeriannya telah bekerja sama dengan pihak importir untuk ketersediaan bahan baku kedelai bagi pengrajin tahu tempe. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kenaikan harga kedelai yang dirasakan oleh 150.000 UMKM tahu tempe di Indonesia. Untuk berikutnya saya persilakan rekan-rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada tabel 1.1, perkembangan harga kedelai produsen dan kedelai konsumen di Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016. Di tahun 2012, harga kedelai produsen Rp7.514, harga kedelai konsumen Rp10.316. Tahun 2013, Rp6.905, harga kedelai konsumennya Rp8.284, dan seterusnya sampai di tahun 2016. Produsen memerlukan bahan baku kedelai yang akan diolah menjadi tempe yang diperoleh dari petani kedelai atau kedelai impor. Kebutuhan kedelai di dalam negeri sangat besar, bahkan
akan memenuhi permintaan ini dari tahun ke tahun. Impor kedelai cenderung meningkat. Selain impor meningkat, karena meningkatnya permintaan di dalam negeri, ternyata produksi kedelai Indonesia juga masih relatif sangat rendah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Bagaimana dampak elastisitas harga kedelai impor terhadap pengrajin tempe? Peningkatan harga kedelai impor. Hal ini dikarenakan kedelai merupakan bahan baku utama dalam pembuatan tempe. Peningkatan harga kedelai impor dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi tempe. Dampak kenaikan harga kedelai impor terhadap pengrajin tempe. Kenaikan harga kedelai impor dapat berdampak negatif terhadap pengrajin tempe, yaitu penurunan keuntungan. Kenaikan harga kedelai impor dapat menyebabkan penurunan keuntungan pengrajin tempe. Hal ini dikarenakan harga jual tempe tidak dapat mengikuti kenaikan harga kedelai impor. Peningkatan biaya produksi. Kenaikan harga kedelai impor dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi tempe. Hal ini dikarenakan pengrajin tempe harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membeli kedelai. Kehilangan konsumen. Kenaikan harga tempe dapat menyebabkan kehilangan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen dapat beralih ke produk alternatif yang lebih murah. Berikutnya akan disampaikan rekan saya. Baiklah, berikutnya, bagaimana dampak elastisitas harga kedelai impor terhadap sustainability pengrajin tempe untuk usaha UMKM. Pengertian sustainability atau keberlanjutan, kemampuan suatu usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Sustainability pengrajin tempe dan usaha dapat dilihat beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, meliputi kemampuan pengrajin untuk memperoleh keuntungan yang memadai. B. Aspek sosial, meliputi kemampuan pengrajin tempe untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan karyawan. C. Aspek lingkungan, meliputi kemampuan pengrajin tempe untuk menjalankan usaha dengan tidak merusak lingkungan. Dampak kenaikan harga kedelai impor terhadap sustainability pengrajin tempe. A. Penurunan keuntungan menyebabkan penurunan sustainability pengrajin tempe. Hal ini dikarenakan pengrajin tempe tidak dapat memenuhi kebutuhan finansialnya untuk mempertahankan usahanya. B. Kehilangannya karyawan menyebabkan penurunan produktivitas pengrajin tempe. Hal ini dikarenakan pengrajin tempe tidak dapat membayar gaji karyawan sesuai standar. C. Kerusakan lingkungan. Kenaikan kedelai impor dapat menyebabkan pengrajin tempe menggunakan bahan-bahan kimia yang lebih murah tetapi tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, cara mengatasi masalah yang dihadapi saat harga kedelai naik adalah bagaimana untuk mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor dan mengembangkan kedelai lokal. Berikut langkah yang dilakukan. Pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai lokal, mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor. Kedua, mengembangkan kedelai lokal alternatif pengganti kedelai impor. Ketiga, menggunakan teknologi, memfokuskan inovasi teknologi dan keterampilan di bidang agribisnis untuk mengurangi fluktuasi harga. Keempat, penguat penyuluhan kedelai ke para petani, memperbaiki produktivitas kedelai. Kelima, mengurangi jumlah bahan baku, memperkecil ukuran produk untuk mengurangi ketergantungan kedelai impor. 7. Mengurangi kualitas, memperkecil ukuran tempe tanpa mengurangi kualitas produk. 7. Mengurangi harga jual untuk mengurangi ketergantungan kedelai impor. 8. Mengurangi jumlah produksi, memperkecil jumlah produksi untuk mengurangi ketergantungan kedelai impor.
9, mengurangi keuntungan dari produksi untuk mengurangi ketergantungan kedelai impor. Baiklah, rekan. Selain itu, pelaku UMKM dalam mengatasi masalah juga harus membuat strategi dalam memasarkan produknya, pedagang. Dalam hal ini, pelaku UMKM berperan aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Definisi ini menjelaskan bahwa setiap strategi yang dirumuskan tidak semuanya dapat diterapkan. Dalam hal ini, strategi dipahami bukan hanya sebagai berbagai cara untuk mencakup tujuan atau ways to achieve ends, melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan itu sendiri. Strategi dipahami pula sebagai sebuah pola yang mencakup di dalamnya baik strategi yang direncanakan atau intended strategies and deliberate strategies maupun strategi yang awalnya dimaksudkan emerging strategies, tetapi menjadi strategi yang dipertimbangkan bahkan dipilih untuk diimplementasikan. Terima kasih. Selanjutnya oleh rekan saya, silakan. Dalam dunia perusahaan terdapat 3 tingkatan strategi, yaitu strategi corporate, strategi yang disusun dalam suatu bisnis, di mana perusahaan akan bersaing dengan cara mengubah distinctive competence menjadi competitive advantage. Masalah yang sangat krusial dari strategi corporate adalah bagaimana menentukan bisnis yang akan dikembangkan, bisnis yang akan dipertahankan, dan bisnis yang akan dilepaskan. Keputusan untuk memasuki pasar baru dengan produk baru, diversifikasi, cara memasuki bisnis tersebut, misalnya akuisisi, pengembangan internal, joint venture, dan cara untuk keluar dari bisnis, misalnya spin-off, sell-off, likuidasi, merupakan cara-cara untuk dapat bersaing dan memperkuat keunggulan komparatif. Strategi unit bisnis. Perusahaan yang menghasilkan berbagai jenis produk akan bersaing di berbagai tingkat bisnis atau pasar. Dengan demikian, strategi dapat ditentukan pada strategic business unit atau SBU, strategic business group, strategic business segment, natural business unit atau product market unit atau PMU. Strategi fungsional. Strategi yang dirumuskan bersifat lebih spesifik tergantung pada kegiatan fungsional manajemen. Strategi fungsional lebih bersifat operasional karena akan langsung diimplementasikan oleh fungsi-fungsi manajemen yang akan di bawah tanggung jawabnya, seperti fungsi manajemen produksi atau operasional, fungsi manajemen pemasaran, fungsi manajemen keuangan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya. Baik. Rekomendasi yang diberikan oleh kami terhadap pelaku usaha pengrajin tempe UMKM yaitu dari hasil elastisitas permintaan, diketahui harga tempe bersifat elastis dan tingkat pendapatan bersifat inelastis, di mana tidak ada terjadinya elastisitas silang. Yang diharapkan dari penelitian selanjutnya adalah mencari dan menemukan elastisitas silang atau barang pengganti selain tempe yang dikonsumsi. Jika ada elastisitas silang sebagai pengganti lauk atau bisa dikombinasikan yang dapat memanfaatkan tempe sebagai bahan baku untuk beragam hidangan karena memiliki peluang ekonomi produk yang tinggi. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah mempertimbangkan elastisitas harga kedelai dalam mengembangkan strategi pengelolaan usaha. Selain itu, para pengusaha UMKM produksi tempe faktor lain yang mempengaruhi produksi dan penawaran kedelai, seperti teknologi dan sistem usaha tani kedelai. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat memberikan dukungan dan fasilitas untuk meningkatkan produksi kedelai dan memperkuat keberlangsungan usaha UMKM. Oke. Rekan-rekan, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.